Selamat datang di channel Manhwa Madness dan selamat menikmati, semoga kalian suka. Cerita dimulai di suatu malam, ada seorang pria berteriak kesakitan. Wanita bernama Julia berlari menuju salah satu kamar di penginapan. Dan masuk ke kamar dengan wajah panik sambil bertanya ada apa. Julia melihat seorang pria bernama Lut menahan sakit di kakinya. Lut meminta Julia untuk memanggil healer tapi Julia terdiam karena kaget dengan kondisi kaki Lut. Lut sendiri menahan sakit dengan tubuh gemetar. Pria itu kembali berteriak sambil menangis kesakitan agar Julia memanggilkan healer untuknya. Adegan kembali ke beberapa jam sebelumnya. Dengan nafas berat Lut melangkah menuju desa setelah ia pergi menjelajah ke dalam hutan. Ia kembali ke desa dengan tubuh terluka. Ia bersyukur karena ia kembali ke desa dengan selamat. Lut menjadi kesal saat mengingat ia terluka karena serigala hitam bersurai. Ia menggerutu kesal. Lut tahu kalau serigala hitam bersurai itu hidup berkelompok tapi ia tak menyangka jika akan diserang oleh 30 ekor serigala hitam sekaligus. Saat diserang, Lut berusaha untuk melawan dengan senjata yang ia punya tapi kekuatannya tidak sebanding dengan serigala hitam yang kuat apalagi diserang secara berkelompok seperti itu. Lut sadar dari lamunannya saat lengannya berdenyut membuatnya merasa kesakitan yang luar biasa. Ia memikirkan untuk mendapatnya heal terlebih dulu dan meminjam uang dari asosiasi penjelajah. Saat sampai di asosiasi penjelajah, Lut mengatakan niatnya pada salah satu pegawai di sana. Pegawai itu pun mengerti dan memintanya untuk menandatangani perjanjian dan bukti pembayaran. Pegawai wanita itu mengatakan jika cicilan pinjamannya akan dipotong dari upah Lut berikutnya dan bunga pinjaman dibayar terpisah. Pegawai wanita itu mengatakan jika luka Lut parah dan sebaiknya segera diobati. Lut pun melangkah pergi melewati seorang pria berjubah putih sambil mengeluh kepalanya pusing dan berpikir jika ia akan mati sebelum sampai ke gereja tempat ia akan disembuhkan oleh healer di sana. Langkah Lut terhenti saat ada yang memanggilnya dan menanyakan apakah Lut sedang mencari healer. Ia pun menoleh ke belakang dan melihat pria asing berjubah putih yang tersenyum ramah padanya. Pria itu mengatakan jika Lut tidak perlu jauh-jauh untuk mencari healer. Pria asing itu akan memberinya harga murah dan mengatakan boleh membayarnya setelah diobati. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai healer. Lut bingung dan bertanya dalam hati siapa pria asing ini. Bukannya percaya tapi Lut malah curiga. Ia meminta pria asing itu untuk menunjukkan emblem healernya. Lut tahu jika healer itu dibayar sangat mahal jadi banyak juga healer palsu. Karena banyaknya healer palsu maka dari itu dibuatlah emblem healer. Skill khusus yang disediakan oleh asosiasi penjelajah. Karena pria asing itu tidak juga menunjukkan emblemnya, Lut memintanya lagi. Pria itu dengan tersenyum menjawab kalau ia tidak punya emblem yang diminta karena ia mengaku pada asosiasi penjelajah kalau tidak bisa melakukan heal jadi asosiasi tidak memberikannya. Dengan kesal Lut membalikkan tubuhnya dan menggerutu bisa-bisanya ia malah bertemu dengan orang sinting. Pria asing itu menatap ke arah kaki Lut yang terluka dan mengatakan jika luka itu berasal dari cakaran kuku yang kuat dan Lut tersayat cukup dalam. Pria asing itu menebak jika hewan itu pasti sangat kuat. Pria berjubah itu melanjutkan dengan mengatakan kalau luka Lut masih baru jadi pasti Lut diserang di sekitar sini. Bahu kanan Lut ditebaknya karena cakaran serigala hitam bersurai. Mendengar hal itu Lut pun menghentikan langkahnya dan kaget dengan semua ucapan pria asing itu yang memang benar adanya. Padahal Lut tidak mengatakan apapun sebelumnya. Pria itu tidak berhenti dan terus melanjutkan perkataannya dengan mengatakan jika Lut diserang karena pergelangan kakinya tertusuk ranting. Mendengar semua itu, Lut membalikkan badannya dengan wajah kaget dan berpikir di dalam hati bagaimana pria itu bisa tahu hanya dari melihatnya saja. Pria asing itu mengatakan jika biarpun ia tidak mempunyai emblem, ia mencari uang dengan mengobati orang. Pria itu kembali mengatakan jika Lut ke pendeta harus membayar 600.000 emas tapi seorang healer penjelajah akan meminta 300.000 emas saja. Jadi pria itu akan memberi Lut harga yang sangat murah yaitu 150.000 emas saja. Dengan wajah kesal, Lut berpikir jika pria itu memang seorang penipu. Lut berteriak dan mengatakan jika orang itu masih sangat bugar dan mengatakan agar berhenti menjadi penipu. Pria itu tidak merespon ucapan Lut dan mengatakan jika luka itu tidak bisa diobati dengan heal.
Lut kesal dan kembali membalikkan badannya, tapi pria asing itu mengatakan jika luka itu pasti sangat sakit dan menyarankan Lut untuk menemuinya kalau kesakitan saat tidur. Pria itu menunjukkan di mana ia menginap. Lut berpikir itu sebuah kesialan karena mereka satu penginapan dan berpikir agar sebaiknya ia tidak terlibat dengan orang gila. Sesampainya di gereja, Lut segera diobati oleh salah satu pendeta dengan kekuatan sihir seorang healer. Dengan mengepalkan kedua tangannya, pendeta itu dengan ramah mengatakan jika Lut sudah sembuh berkat kekuatan Ifer dan biayanya 620.000 emas. Pendeta itu pun berdoa untuk Lut agar perjalanannya diberkati oleh Ifer. Setelah dari gereja, Lut memegang lehernya yang pegal dan dengan yakin berpikir jika pengobatan pendeta pasti bagus walaupun biayanya mahal. Badannya masih terasa kaku tapi Lut yakin akan segera membaik. Kembali ke adegan saat ini. Di malam itu Lut berteriak kencang dari atas kasurnya. Sakit di kakinya mengganggu tidurnya. Lut melihat kakinya malah bertambah parah. Dengan tubuh gemetar dan air mata yang keluar, ia bingung dengan apa yang terjadi. Ia terus berteriak dan meminta Julia agar segera memanggilkan healer. Lut berpikir jika ia sudah mendapatkan heal yang mahal dari pendeta healer, tapi kenapa ia masih kesakitan dan tidak kunjung sembuh. Lut terdiam dan matanya membelalak saat ingat perkataan orang asing yang ia temui sebelumnya yang mengatakan jika lukanya tidak bisa diobati oleh healer. Lut pun mengatakan jika tidak ada gunanya memanggil healer lain. Orang itu ada di sini, orang yang tidak bisa melakukan heal, ucap Lut. Ia memaki dirinya saat tidak tahu nama orang asing itu. Tiba-tiba ada suara di depan pintu kamarnya yang mengatakan kalau ia sudah bilang itu akan sangat sakit sekali. Dengan sarkas orang itu mengatakan jika healer yang tidak bisa melakukan heal sudah datang. Pria itu masuk ke dalam dan mengatakan pada Julia untuk menyerahkan semua padanya. Julia pun tersenyum dan memohon bantuan pada pria berjubah putih itu. Pria itu bertanya dengan nada meledek pada Lut dengan menanyakan kondisi Lut apakah sudah membaik setelah mendapat pengobatan mahal. Dengan tubuh gemetar kesakitan, Lut kembali bertanya apakah pria itu benar seorang healer. Ia berteriak pada pria itu agar cepat melakukan sesuatu pada kakinya karena ia merasa seperti akan mati. Dengan wajah tersenyum, pria itu mengatakan biaya yang harus dibayar di muka oleh Lut adalah 300.000 emas. Lut kaget mendengar biayanya dan berteriak 300.000 untuk memastikan pendengarannya tidak salah. Dengan kesal ia pun mengatakan bukankah sebelumnya hanya 150.000 emas dan kenapa sekarang 2 kali lipat. Dengan tenang pria itu pun menjawab itu karena kondisinya 3 kali lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Pria itu seolah tidak peduli dengan Lut yang kesakitan hingga memasang wajah aneh. Pria itu mengatakan jika terlalu mahal panggil saja healer lain dan berbalik hendak pergi tapi ditahan oleh Lut. Lut mengatakan dia akan membayar pakai pedangnya dan hanya itu yang bisa ia berikan saat ini. Ia bertanya apa boleh membayar dengan pedang dan memberitahu jika pedang itu bisa laku 200.000 emas jika dijual. Pria itu mengambil pedang dan melihatnya dengan seksama. Sedikit tidak percaya jika pedang itu bisa dijual seharga 200.000 emas. Ia mengatakan walaupun Lut memakainya dengan kasar, tapi sepertinya itu pedang kesayangan Lut. Akhirnya pria itu setuju dan mengatakan untuk kali ini ia beri harga 200.000 emas saja. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja pedang di tangan pria berjubah putih itu pun menghilang. Lut yang melihatnya pun kaget dan tidak percaya tapi ia hanya mengucapkan terima kasih. Lut kembali berbaring di atas ranjangnya. Pria itu memeriksa luka di kakinya dan ia bertanya apakah luka ini mematikan. Pria itu pun menjawab jika mematikan ia sudah pasti akan membuat Lut pingsan dan mengobatinya. Pria itu memberitahu Lut jika ada kalanya luka tidak bisa diobati dengan heal. Salah satunya adalah luka yang disebabkan oleh racun. Mendengar kata racun, Lut pun kaget, ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Lalu pria itu pun melemparkan sesuatu pada Lut yang ditanya Lut apa itu. Pria asing itu mengatakan jika itu lingon beri hitam dan menjelaskan mulai dari daun hingga tangkainya mengandung racun yang bisa melumpuhkan badan bahkan jika tergores sedikit saja. Ia melanjutkan dengan mengatakan itulah salah satu alasan kenapa serigala hitam bersurai hidup di sekitar tanaman ini. Mangsa yang digiring ke sana akan segera melemah karena racunnya. Lut yang mendengar penjelasan itu kaget dan bergidik. Ia pun berteriak memikirkan jika ia tidak bisa berjalan lagi. Meminta orang di sampingnya untuk menolongnya. Dengan cemas bertanya apa tidak ada cara untuk mengobatinya.
Dengan sihir, pria asing itu mengeluarkan botol dengan cairan berwarna ungu dari tangannya. Mengatakan jika tentu saja ada caranya dan meletakkan botol berisi cairan itu di atas meja. Dengan tubuh gemetar dan mengeluarkan keringat dari keningnya, Lut dengan cemas bertanya di mana cairan itu akan dipakai. Lut tentunya cemas setelah melihat pria di sampingnya mengeluarkan pisau. Pria itu pun menjawab jika itu merupakan penawar racun lingon beri hitam yang harus dituang langsung ke lukanya dan bukan untuk diminum. Ia melanjutkan jika sebisa mungkin ia tidak mau menyentuh lukanya tapi seseorang sudah mengobati luka Anda sampai sangat bersih. Jadi terpaksa ia harus merobek luka itu. Lut yang mendengarnya pun langsung mengeluarkan air mata sambil mengingat pendeta yang mengobatinya di gereja dan besarnya uang yang ia keluarkan sampai pinjam ke asosiasi. Pria itu kembali mengingatkan jika ia tidak bisa melakukan heal. Bukan tidak mau tapi tidak bisa. Mendengar itu dan melihat pisau, tubuh Lut gemetar ketakutan. Matanya terus tertuju pada pisau yang dipegang pria berjubah itu. Lanjut pria itu mengatakan dengan tersenyum mengerikan kalau ia tidak punya pereda nyeri jadi Lut disarankan berteriak. Dengan pisau yang mendekati kakinya, Lut ketakutan dan mengatakan ia belum siap. Tapi pria itu tidak mengindahkan ucapannya. Terdengarlah suara teriakan Lut yang sangat kencang. Pria berjubah itu meminta Lut untuk berhenti bergerak karena berbahaya. Saat mengobati luka Lut, darah berceceran kemana-mana. Penawar racun pun dituangkan di atas kaki Lut yang terluka. Lut berusaha menahan sakitnya. Pria itu membuka botol kedua dan mengatakan untuk ditahan atau Lut bisa pingsan saja. Secara teori, seorang healer harus bisa melakukan heal. Tapi pria yang kini kita tahu namanya adalah Kang Sung Hyeon ini tidak bisa melakukan heal. Jadi ia memutuskan untuk menjadi heal ilegal. Sebelum dilanjut, kedepannya kita akan panggil MC kita ini dengan nama Dr. Kang. Cerita kembali ke 3 tahun lalu, di mana Dr. Kang tiba-tiba terbangun di sebuah gua asing dan sebuah jendela status mirip di dalam game ataupun novel fantasi muncul di depannya yang mengatakan jika ia mendapatkan tugas baru. Di tengah kebingungan, tiba-tiba ada monster kelelawar raksasa yang menakutkan dengan taring yang tajam menyerang Dr. Kang. Ia melawan monster itu dengan sebuah kayu, monster itu bisa menggunakan sihir. Mereka menyerang orang-orang yang juga datang bersamaan dengan Dr. Kang. Monster itu juga menyerang menggunakan sebuah sihir aneh yang mengeluarkan sinar kebiruan. Orang-orang yang tidak siap akan serangan mendadak itu banyak yang terluka dan bahkan mati. Darah berceceran di mana-mana. Jendela status kembali muncul dan mengatakan jika tugas Dr. Kang adalah healer. Dr. Kang memikirkan apa yang sedang terjadi dan kenapa jendela status menyebutkan tugasnya sebagai healer tapi pakai tanda tanya. Dr. Kang sadar jika ini dunia lain bukan bumi. Di sisi lain, orang-orang mulai berdiskusi untuk memikirkan bagaimana caranya mereka pulang. Mereka mulai berdebat, ada yang mulai menyukainya karena bisa pakai sihir dan ada yang ingin segera pulang karena keluarganya menunggu di rumah. Sementara Dr. Kang masih terdiam sambil menatap jendela status. Ia berpikir jika ini benar-benar seperti di dalam novel fantasi. Dr. Kang memperhatikan jika di dalam jendela status ada rincian seperti kekuatan, stamina, inventory, skillnya level 3 dan poinnya yang masih 0. Dr. Kang menatap seorang wanita berpakaian merah yang mengatakan jika mereka harus coba bertahan hidup terlebih dahulu. Meskipun monsternya berkelompok, mereka pasti mudah menghadapinya jika menyatukan kekuatan. Wanita itu pun bertanya apakah mereka sudah mendapatkan pekerjaan dan skill di jendela status mereka masing-masing. Mendengar kata skill, Dr. Kang pun melihat jendela skill yang ia dapat. Dr. Kang mendapat skill pembedahan yang bisa membedah sesuatu dengan benda tajam, komunikasi dewa yang bisa menginterpretasi bahasa secara otomatis, dan skill terakhir mata pengamat yang bisa mengamati sesuatu. Dr. Kang kaget dan bingung dengan semua skill yang ia dapat karena jelas-jelas pekerjaannya adalah healer tapi tidak ada skill heal. Adegan kembali ke masa kini, di mana Dr. Kang sudah selesai mengobati Lut hingga pagi. Ia mengatakan jika lukanya akan cepat sembuh dan melarang Lut untuk berjalan selama 2-3 hari. Wajah Lut pucat setelah menjalani pengobatan yang cukup ekstrim. Lut berterima kasih pada Dr. Kang dengan membungkuk berkali-kali dan mengatakan jika ia pasti akan mati jika tidak diobati. Dr. Kang merespon dengan mengatakan jika pengobatan itu tidak mematikan.
Lut menatap kakinya dan berpikir jika lukanya tampak langsung membaik dan ia cukup heran karena Dokter Kang bisa melakukan ini tanpa melakukan heal. Lut menggaruk kepalanya dan meminta maaf karena kemarin ia menghina Dokter Kang sebagai penipu. Dokter Kang meresponnya dengan senyum dan mengatakan jika tidak apa-apa, ia sudah terbiasa. Ia mengerti jika siapa yang akan percaya kalau seorang healer tidak bisa memakai heal. Lut tersentuh dan berpikir di dalam hati jika Dokter Kang berhati lapang. Dokter Kang mengatakan betapa menyenangkannya saat melihat orang-orang memohon padanya untuk diselamatkan. Maka dari itu ia senang melakukannya. Dengan cepat Lut menarik kembali kata-katanya yang menilai Dokter Kang orang yang berhati lapang. Ia hanya merespon ucapan Dokter Kang dengan senyum. Dokter Kang menuruni tangga untuk ke lantai bawah yang merupakan sebuah restoran. Hari masih pagi tapi sudah banyak orang yang berkumpul untuk minum-minum. Dokter Kang pun memesan satu porsi makanan pada Julia. Julia yang sedang menyiapkan makanan untuk pelanggan lain pun hanya mengatakan baik Dokter Kang. Sambil menunggu, Dokter Kang duduk dan mengeluarkan buku kecil yang merupakan diarinya. Menulis diari merupakan kebiasaan baru sejak datang ke dunia ini. Dunia tempat yang menyeretnya, yang dipenuhi oleh monster dan dikelilingi wilayah berpolusi yang sangat berbahaya. Dunia tempat Dokter Kang terseret bernama benua Azel, benua yang sangat sulit untuk dihuni. Dokter Kang sendiri menulis diari setiap hari demi menemukan cara untuk pulang ke bumi. Perhatian Dokter Kang teralihkan saat Julia berteriak, wanita itu memegang tangannya. Dengan tiba-tiba Dokter Kang menghampiri Julia yang membuat wanita itu berteriak kaget. Ia meminta tangan wanita itu untuk melihat lukanya tapi Julia menolak dengan sopan. Malas berdebat, akhirnya Dokter Kang menggunakan skill mata pengamat. Dengan menggunakan skill itu mata Dokter Kang berwarna kebiruan. Jendela status muncul dan mulai memeriksa kondisi Julia. Muncul informasi jika ada pendarahan di jari telunjuk kiri akibat tersayat pisau. Setelah itu Dokter Kang tahu jika luka itu tidak parah dan ia hanya perlu menghentikan pendarahannya. Ia menawarkan untuk menyembuhkan luka itu dengan alasan kalau jari Julia terluka nanti wanita itu tidak bisa menyiapkan makanan untuknya. Dengan tidak enak hati, Julia akhirnya setuju dan meminta maaf karena sudah merepotkan. Dokter Kang menyembuhkan luka Julia dengan menggunakan skill hemostasis. Cahaya kuning keemasan keluar saat Dokter Kang mengobati luka itu. Setelah selesai mengobati, jendela status memberi informasi jika Dokter Kang mendapatkan 1 poin karena melakukan pengobatan tadi. Kini jumlah poin yang Dokter Kang punya ada 103 poin dan akan ada pengurangan 20 poin untuk pemakaian 1 kali rolet. Dokter Kang memikirkan poinnya kali ini paling tidak sudah cukup untuk 5 kali rolet. Ia pun memakai poin itu. Hasil rolet itu Dokter Kang mendapatkan 2 kekuatan, 20 emas. Dokter Kang kesal dan berpikir jika emas tidak perlu muncul di rolet. Matanya tertuju pada hasil rolet terakhir, ia mendapat skill baru. Skill yang ia dapat itu skill tebar bisa mengubah ramuan yang diserap menjadi energi dan menyebarkannya. Meningkatkan efek ramuan sebanyak 30% saat digunakan. Efek ramuan 30%, lumayan juga, pikir Dokter Kang. Selesai makan, Dokter Kang akan mencoba sebuah ramuan kekuatan berwarna merah yang ditaruh di dalam botol kecil. Dokter Kang langsung mencobanya dan jendela status menginformasikan skill absorpsi dan memberitahu bahwa kekuatan telah diserap. Setelah itu ia menggunakan skill tebar dan jendela status kembali menginformasikan bahwa ramuan itu bisa memulihkan kekuatan target yang berada di radius penebaran. Dokter Kang tersenyum puas dengan skill yang baru ia dapat. Ia berpikiran bisa menggunakannya pada pasien dan skill ini terlihat lebih keren daripada menuangkan ramuan. Saat Dokter Kang menggerakkan tangan, tiba-tiba ada orang di belakangnya. Pria bertopi itu sampai terjatuh, suasana hening sejenak tapi tak lama pria bertopi itu mengeluarkan pedangnya dan memaki Dokter Kang dan bertanya siapa dia. Berpikir jika Dokter Kang akan menyerangnya. Dokter Kang langsung meminta maaf tapi pria bertopi itu menolak. Mengatakan jika maaf saja tidak cukup dan bertanya kenapa Dokter Kang tiba-tiba menyerangnya. Dokter Kang menanggapinya dengan santai. Anggap saja impas karena kekuatan Anda sudah pulih, ucapnya. Pria bertopi itu memegang tubuhnya dan menyadari jika kekuatannya benar-benar sudah pulih. Dengan cepat sikap pria itu berubah 180 derajat. Dihampirinya Dokter Kang dengan senyum lebar dan mengatakan jika ia baru pertama kali melihat skill ini karena ia orang desa. Dokter Kang tersenyum dan mengatakan jika ia paham.
Tapi di dalam hatinya, Dokter Kang berpikir mana mungkin dia bisa mengerti tentang skill khusus penjelajah dimensi. Pria bertopi itu mengajak Dokter Kang untuk bergabung dengan kelompoknya. Karena kebetulan mereka ingin merekrut healer dan kalau Dokter Kang bergabung jumlah kelompok jadi pas 4 orang. Dokter Kang pun menanyakan apa tugasnya. Pria bertopi itu mengatakan jika mereka akan berburu monster rare. Dokter Kang kembali bertanya apa imbaan yang akan ia dapatkan. Pria itu pun mengatakan 1.200.000 emas. Ia berpikir imbalannya boleh juga dan yakin tidak ada healer lain di kelompok pria itu. Terima kasih sudah menonton. Karena ini video pertama jadi maaf kalau ada kesalahan ataupun kekurangan. Kritik, saran dan kalau mau part selanjutnya langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa dukung Mimin juga dengan cara like, share dan subscribe.